Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Oke, my friends, tentunya hari ini untuk mengawali pagi kalian dengan semangat yang lebih positif, kita awali dulu tentunya dengan asupan dari berita-berita klub kesayangan kalian semua. Dan kita akan menyapa dulu tentunya para komunitas my friends yang sudah bergabung di kolom komentar, terutama di episode kemarin dengan berbagai ragam profesi unik. Di antaranya ada sopir antar jemput, ya, anak bule-bule di Bali. Nah, ada personal trainer gym dan juga ada tukang servis HP, kawan-kawan. Itu dia buat my friends yang pekerjaannya seorang tukang servis HP tapi ingin nonton Piala Dunia langsung di Amerika Serikat, tentunya bisa diwujudkan dengan bantuan dari Rexona. Kamu cukup tinggal ikuti Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026 yang memang ini masa kompetisinya akan segera ditutup pada tanggal 30 April. Jadi sisa sebentar lagi nih teman-teman. Buruan ikutan tentunya untuk bisa menjadi salah satu pemenang ya dari Rexona berburu trip FIFA World Cup 2026. Caranya gampang, kalian tinggal ingat 3S. S yang pertama definitely adalah shop alias belanja. Kalian tinggal beli produk Rexona apa saja dan jangan lupa disimpan struk belanjanya. Kalau kalian belanja online tinggal di screenshot kawan-kawan. Oke? Lanjut, S yang kedua adalah selfie, di mana tentunya di retail kesayangan kalian di sekitar rumah kalian ya, ada Alfa, ada Indo gitu kan. Kalian tinggal cari billboard Rexona dengan BA terbaru mereka edisi Piala Dunia. Kalian tinggal selfie di situ dan jangan lupa di-post ke sosial media kalian. Untuk S yang ketiga tentunya adalah submit, di mana nanti bukti pembelanjaan, struknya, dan juga bukti selfie yang sudah dipost ke sosial media bersama BA barunya Rexona, kalian tinggal submit ke QR code di sini yang akan ditujukan ke WhatsApp Rexona. Ya, gue doakan salah satu dari komunitas my friends itu bisa menang, berangkat ke Piala Dunia dan pastinya menyaksikan langsung pemain kesayangannya berlaga di Piala Dunia ya. Apakah it's gonna coming home atau tidak, atau nanti siapa lagi yang juara, mungkin Prancis ya, mungkin atau Portugal atau tim-tim yang lain. Saksikan sendiri ya. Sebelum 30 April ikutan buruan ya. Oke, kita akan langsung maju tentunya untuk membahas beberapa berita yang sudah tersaji pagi ini kawan-kawan, dimulai dari Espanyol. Oke, kita mulai dari Real Madrid, di mana masa depan Dani Carvajal ini masih menggantung kawan-kawan, di mana Madrid belum memberikan keputusan apakah akan memperpanjang ya masa bakti sang kapten atau akan melepasnya. Di mana Madrid memiliki beberapa situasi kontrak dari pemain-pemain yang tentu akan segera habis durasi kontraknya. Ada David Alaba, kemudian juga ada Rudiger, salah satunya juga Dani Carvajal ya, yang kontraknya akan segera habis pada tanggal 1 Juli 2026, di mana sampai saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang atau melepas sang kapten kawan-kawan ya. Pihak klub memperbolehkan Carvajal bertahan jika dia mau. Namun dia akan tetap diberikan posisi sebagai kapten dan tempat di skuad, tetapi hubungan antara Carvajal dengan Arbeloa sendiri ini tidak begitu baik ya, atau ada sedikit gesekan lah sejak pergantian pelatih. Nah, tentu ini membuat keputusan dari sang pemain itu sangat-sangat krusial. Apakah akhirnya di musim depan nanti itu yang akan menjadi pelatih Real Madrid, apakah masih Arbeloa atau sosok yang lain? Nah, sepertinya sosok yang lain. Namun tentu secara de facto sampai saat ini Arbeloa masih menjadi orang nomor satu di ruang ganti Real Madrid, dan itu membuat posisi dari sang kapten dikerdilkan kawan-kawan. Ini adalah musim yang sulit bagi Arbeloa. Kita lihat dulu statistik penampilan dari sang kapten yang hanya tampil 13 kali pada musim ini karena memiliki cedera lutut, dan sejak kembali di bulan Januari dia otomatis tersingkir dari starting 11 dan kalah saing
dari Trent Alexander-Arnold maupun 2 pemain akademi Madrid yang lulusan La Fabrecia, David Jimenez dan juga Jesus Fortea. Carvajal ini memiliki beberapa peminat, antara lain tentunya dari Saudi Pro League yang memang gemar ya mengkoleksi pemain-pemain yang sudah memasuki twilight karirnya tapi berstatus bintang. Kemudian juga pastinya MLS bisa menjadi destinasi berikutnya dari sang pemain. Dan tentu dari kubu Carvajal sendiri ini akan menargetkan kontrak besar terakhirnya. Jika itu adalah di Eropa atau akan mengambil uang pensiun ya, tanda kutip, jika memutuskan bermain di Saudi ya. Dan karena menit bermain yang sangat kurang, hanya 700 menit, jumlah bermain juga sedikit, tentu bagaimana dia sulit untuk bisa memberikan dampak terhadap penampilan Real Madrid musim ini. Oke, dan kita lanjut dulu ke situasi terkini dari permutasi siapakah yang akan mengisi posisi manajer Real Madrid di musim depan. Cukup kabar hangat beredar, ada sosok-sosok yang tengah dipertimbangkan oleh manajemen Real Madrid, antara lain pastinya isu tentang Jurgen Klopp, isu tentang Julian Nagelsmann, isu tentang Didier Deschamps, dan teranyar ada juga opsi untuk memulangkan Jose Mourinho. Masa iya dari Roma terus sekarang udah balik ke Portugal lagi, dapat lagi top job, keren. Ini ibaratnya kayak comebacknya Carlo Ancelotti, udah sempat nyungsep ke Everton, dari Napoli ke Everton nih udah penurunan karir, tiba-tiba dapat lagi opportunity Real Madrid, bro. Jadi memang tidak bisa diprediksi ya. Dan ini sumbernya dari Football Espanya, di mana kemungkinan Arbeloa tinggal menunggu ya keputusan untuk dipecat dan tidak diperpanjang sebagai pelatih interim Real Madrid untuk musim depan. Dan faktor utama tentunya hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, baik di Copa del Rey, baik itu di La Liga dan terkhusus di Liga Champions, yang akhirnya kemungkinan Real Madrid 0 gelar pada musim ini. Dan ini adalah kali kedua musim beruntun tanpa gelar, tentunya membuat dissatisfactions atau ketidakpuasan terutama dari Presiden Florentino Perez ya. Ya, meskipun beberapa nama-nama besar lain juga tengah dipertimbangkan, namun terbaru nama Jose Mourinho tengah secara serius dipertimbangkan. Karena biasanya nih habitnya Real Madrid, kalau sampai sudah 2 musim beruntun gagal juara, mereka nggak masalah ya bernegosiasi dengan setan ya. Jadi negotiate with the devil itu terminologinya. Karena ini pernah mereka lakukan di tahun 2005 ketika mereka sudah absen sekitar beberapa musim dari memenangkan La Liga. Akhirnya Perez juga memilih sosok Fabio Capello, kawan-kawan, di mana saat itu Capello juga adalah pelatih yang sangat pragmatis, namun di musim pertama langsung bisa membawa Real Madrid menjuarai La Liga ya. Dan Florentino Perez ini cukup terbuka dengan ide memulangkan Jose Mourinho. Kita lihat dulu beberapa prestasi Jose Mourinho bersama Real Madrid. Tentu yang paling memorable adalah memenangkan La Liga di musim 2011-2012 dengan rekor poin di atas 100 poin ya. Kemudian juga menjuarai Copa del Rey dengan mengalahkan Barcelona, dan pastinya juga Supercopa Espanya. Jose juga masih terikat di Benfica, namun sang pelatih jenius ini tentu bisa berpisah dengan Benfica di akhir musim dengan gratis ya. Dan ada juga faktor-faktor tentu yang sangat dipertimbangkan oleh Jose untuk apabila memang opportunity ini dibuka lebar oleh Florentino Perez, antara lain satu kunci menuju kembalinya dia ke top level football setelah sebelumnya terjadi penurunan karir yang signifikan pasca dipecat dari Manchester United. Degradasi terus ya, level of magnitude tim yang dia manage. Kemudian tentunya juga yang kedua adalah bagaimana dia masih memiliki ganjalan belum mampu membawa Real Madrid menuntaskan gelar juara Liga Champions. Dan definitely salah satu faktor yang memotivasi keputusan ini sempat dipertimbangkan memulangkan Jose Mourinho, karena juga Jose Mourinho yang menjadi
pelatih yang sempat mengalahkan Real Madrid bersama Benfica di partai terakhir Liga Champions, sekaligus juga mengamankan posisi mereka di babak playoff. Ya kurang lebih gitu kawan-kawan. What is your thoughts ya fans Madrid di antara Deschamps, Nagelsmann ya, kemudian sekarang ada lagi Jose Mourinho. Mana nama-nama yang kalian prefer untuk bisa menahkodai Real Madrid musim depan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita masuk dulu ke Inggris, di mana ada beberapa pemain yang cukup underrated, jarang mendapatkan sorotan, namun belakangan semakin mampu mencuri spotlight. Siapa lagi kalau bukan Nico Orelli yang sudah 2 pertandingan terakhir melawan Arsenal menjadi sosok mimpi buruk bagi fans The Gunners. Setelah membuat brace di final Carabao Cup, Nico Orelli juga tampil sangat luar biasa di laga title decider kemarin ya, di mana akhirnya Arsenal harus mengakui keunggulan City dengan skor 2-1. Arsenal ini kesulitan dengan pergerakan dari Nico Orelli, sehingga strategi marking yang diterapkan oleh pemain Arsenal itu sedikit berantakan dengan pergerakan yang dibuat oleh Nico Orelli yang sekarang itu disulap menjadi inverted wingback setengah halfback oleh Pep Guardiola ya. Di mana Odegaard dan Declan Rice itu menjadi kesulitan dalam bergantian bagaimana caranya menutup pergerakan dari seorang Nico Orelli. Kemudian di posisi winger pun, baik itu fullback maupun winger murni di kanan, Madueke dan juga tentunya Mosquera, itu terlihat bagaimana sering disconnected dalam membaca pergerakan dari Nico Orelli, karena kadang dia berkombinasi dengan Jeremy Doku di sisi, lebih sering dia bermain di pocket di tengah ya, mencari ruang, dan saat berkombinasi baik itu dengan Bernardo Silva maupun Jeremy Doku dan Rodri, itu selalu mampu meloloskan dirinya dan susah untuk mengambil bola dari kakinya. Begitupun dengan Zubimendi ketika mencoba track back ya untuk mengantisipasi pergerakan dari Nico Orelli, kadang sulit untuk membaca arah dari pergerakan sang pemain ya. Dan akhirnya Orelli lebih sering mampu menemukan ruang dan tidak terjaga. Kita lihat dulu beberapa situasi di mana Orelli mampu mencari posisi yang tepat, membuka ruang, menjadi opsi bagi jalur umpan dan akhirnya meloloskan posisi-posisi lain seperti Jeremy Doku untuk tampil jauh lebih nyaman dalam menyerang sisi kiri Arsenal ya. Dan secara khusus bagaimana peran Orelli ini sangat krusial di 2 laga terakhir kontra Arsenal dalam membuat kebingungan dari posisional marking pemain Arsenal ya. Arsenal tidak mengetahui siapa yang harus bergantian menutup pergerakan seorang Orelli karena begitu determinasi luar biasa daya jelajahnya dan kecerdikannya. Kemudian juga bagaimana Nico Orelli ketika dalam posisi memegang bola mampu menjadi penghubung di antar lini belakang ke tengah. Dia juga membuat situasi overload terjadi di sisi sayap saat Jeremy Doku membutuhkan bantuan support. Dan terakhir tentunya carry forward progression ball yang dia tunjukkan itu cukup jauh jelajahnya dan juga sangat-sangat efektif, di mana sering membawa bola dengan rata-rata jarak 30-40 yards dan memaksa Arsenal keluar dari struktur pressing mereka ya. Dan memang secara 3 musim terakhir ini Guardiola itu secara serius mengembangkan role baru inverted wingback / halfback untuk membuat permainan seperti seolah-olah hybrid. Sebenarnya originalnya adalah menempatkan sosok Rico Lewis di peran ini, yang sebelumnya terinspirasi dari bagaimana dia mampu menyulap ya permainan seorang Joshua Kimmich di Bayern Munich, juga memainkan role yang kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Namun tentu attributes yang dimiliki oleh Rico Lewis terutama secara fisikal itu tidak cukup mumpuni untuk memainkan peran ini secara sempurna, dan akhirnya ditemukanlah sosok Nico Orelli untuk memainkan role ini oleh Pep Guardiola. Kita lihat dulu statement dari Guardiola terkait peran khusus ini.
Jika dia sedikit lebih tinggi, dalam artian Nico O'Reilly, dia akan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di Premier League. Masalah kami adalah ini Rico Lewis sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Dia punya titik lemah, bola-bola umpan panjang, dan dia tidak bisa memenangkannya. Gitu kurang lebih ya. Terkait kenapa alasannya akhirnya Rico Lewis itu terlempar dari opsi memainkan role ini, dan akhir ini menjadi milik perannya seorang Nico O'Reilly ya. Dan Guardiola itu seperti blessing in disguise, karena kan sebenarnya Nico O'Reilly ini adalah posisi aslinya di tim mudanya City itu attacking midfield, teman-teman. Itu alasannya kenapa dia begitu nyaman ketika memegang bola dan tidak panik atau memiliki segudang opsi ketika dia di pressing, mampu dengan cerdik keluar dari pressing saat dipres oleh 2 sampai 3 pemain ya. Dan itu membuat dia menjadi sosok hybrid yang ideal karena tidak hanya good with the ball, tapi sekarang dia juga disulap menjadi seorang defender yang secara physical attributes itu melengkapi apa yang hilang dari sosok Rico Lewis ya. Secara postur cukup tinggi, dia juga ketika harus melakukan duel fisik cukup tenacity-nya bagus juga gitu ya. Stabilitas dan center of gravity-nya juga bagus, dan dia memiliki stamina dan energi yang sangat-sangat baik ya untuk memainkan posisi ini ya. Dan itu yang menjadi tema dari kebangkitan proses rebuilding Guardiola, di mana dia memainkan sosok gelandang sekarang di posisi fullback sehingga bisa memainkan peran ini dengan sempurna, kurang lebih begitu ya. Dan untuk hasil kemarin sekaligus juga membuat tentunya persaingan gelar juara Premier League ini semakin panas, teman-teman ya. Karena apabila Manchester City mampu memenangkan satu laga sisa, laga tabungan yang belum dimainkan, itu berarti Manchester City dan Arsenal akan level on points alias poinnya sama. Dan memangkas sisa jarak 3 poin setelah berhasil menundukkan Arsenal dengan skor 2-1 kemarin. Namun tentunya ini tidak otomatis ketika poin sama gelar menjadi milik Manchester City. Dan situasi setelah match memang membuat City sedikit berada di atas angin, apalagi jika di laga terakhir ya, laga yang masih mereka simpan. Sekarang kan mereka masih 32 jumlah pertandingannya, sementara Arsenal sudah 33. Kalau itu menang ya, itu bisa membuat tentunya permutasi sedikit menjadi berubah. Kita lihat dulu ya bagaimana nama-nama tim yang secara konsisten berada di puncak klasemen, dan mungkin ketika City berhasil memenangkan laga kontra Burnley, itu akhirnya setelah berbulan-bulan pemuncak klasemen akan berganti nih kawan-kawan ya. Karena realitanya sejak Oktober 4 Oktober Arsenal sudah menjadi kokoh berada di puncak sampai saat ini ya. Sejak Oktober sudah berada di puncak. Sebelumnya sempat bergantian antara Liverpool, City, Arsenal, dan sekarang sudah konsisten sampai sekarang. Dan belum ada pemuncak klasemen baru sejak 8 bulan terakhir. Kemenangan atas Burnley berpotensi membuat ini pemuncak klasemen menjadi berganti. Nah, saat ini memang apabila mereka sampai akhir pekan terakhir itu bisa menyapu habis atau at least poinnya sama, menjadi banyak sekali pertanyaan gimana menentukan juara Liga Inggris nih kawan-kawan. Nah, ini biar jelas kita coba breakdown satu-satu ya. Pertama tentunya itu dari selisih gol ya, goal difference ya. Kalau kita lihat saat ini, kondisi saat ini, Arsenal sedikit lebih unggul dari goal difference, di mana mereka sudah mencetak 63 gol dan hanya kebobolan 26. Sementara Manchester City itu sudah mencetak sedikit lebih banyak 2 gol, tapi kebobolan juga lebih banyak ya, 29. Namun ini adalah goal difference saat ini, di mana City masih memiliki 1 tabungan pertandingan yang belum dimainkan, teman-teman. Jadi itu patut diingat ya. Dan pemain-pemain ofensif Arsenal itu masih banyak yang harus absen, seperti Bukayo Saka, Naudi Madueke juga dipaksain kan kemarin. Kemudian
ada beberapa nama-nama yang masih absen untuk biasanya digunakan oleh Mikel Arteta untuk meng-unlock situasi deadlock seperti Mikel Merino yang sadly harus absen sampai akhir musim ya. Dan kita lihat juga bagaimana selain goal difference, permutasi gelar juara akan ditentukan. Selain goal difference, apabila kedua tim memiliki poin yang sama, maka apabila goal difference-nya juga sama, akan dilihat dari jumlah gol yang dicetak. Berarti produktivitas mencetak golnya. Nah, kalau sekarang kan as things stands, Man City lebih banyak nih 2 gol. Masih ada tabungan 1 pertandingan. Ya berarti kalau sama-sama poinnya sama, goal difference-nya sama, berikutnya yang akan menentukan adalah jumlah gol yang dicetak. Jadi Arsenal dari sekarang harus bermain lebih ofensif guys ya. Buat jaga-jaga aja nih, jangan pragmatis mulu gitu. Kemudian apabila masih sama juga, baru akan ditentukan lewat head to head. Nah ini dimana kalau penentuannya head to head, ya musim ini City sedikit lebih unggul. Dan apabila masih imbang juga, baru dilihat ke gol tandang ya. Siapa yang gol tandangnya lebih banyak dalam laga head to head direct di antara posisi 1 dan posisi 2. Nah, apabila ini sama juga baru playoff dimainkan di venue netral. Nah, ini most likely nggak kejadian ya. Karena kita udah selesai di head to head gitu. Kalau poinnya sama, goal difference sama, jumlah gol yang dicetak juga sama. Nah, selesai di head to head teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian sampaikan di kolom komentar apakah seperti apa dalam bayangan kalian permutasinya nanti nih perburuan gelar Premier League, karena sisanya 5 di Arsenal, 6 di City. Kalau gue sih merasa di sisa laga ini masih akan ada yang tergelincir ya, atau drop points karena terlalu banyak matchnya. 5 match sapu bersih itu di Premier League menurut gue agak berat, apalagi 6 match di Manchester City, di mana masih ada laga-laga tandang yang berat teman-teman. Jadi menurut gue ini masih bakal banyak twist-twist drama ke depannya ya. Kita tinggalkan dulu tentang permutasi gelar juara Premier League. Kita masuk dulu ke fans Chelsea yang sedang berada dalam kondisi resah dan melakukan demo besar-besaran di London untuk mendesak pemilik dari Chelsea, Bluco, untuk out dari klub kesayangan mereka. Ya, ratusan fans Chelsea melakukan mobilisasi demonstrasi di sekitar Stamford Bridge sebelum laga kontra Manchester United, di mana mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan Bluco out ya. Aksi ini menjadi salah satu protes paling besar terhadap rezim kepemilikan baru Bluco sejak mereka mengambil alih Chelsea dari tangan Roman Abramovich. Ya, kita lihat juga ada beberapa video yang beredar di sosial media terkait unjuk rasa ini. Nah, tuh guys ya. Banyak yang menyatakan ketidakpuasannya dan menyuarakan Bluco out gitu. Alasan dari kemarahan fans antara lain tentunya ketidakpuasan dari arah ya klub sejak diambil alih oleh Bluco. Kemudian juga kehilangan kepercayaan terhadap strategi klub dalam membangun tim yang kompetitif, terutama dalam kebijakan rekrutmen yang hanya membeli wonderkid saja. Wonderkidnya juga dipinjemin dulu ke Strasbourg gitu kan, sehingga memercik kemarahan-kemarahan dari fans Chelsea. Dan beberapa juga banyak yang bilang jangan merubah tim kami menjadi Brighton, bilang gitu ya, karena gayanya kayak begitu bro. Dan juga sporting directornya dua-dua dari Brighton kan gitu. Dan yang teranyar tentunya faktor yang paling men-trigger juga adalah hasil buruk yang terjadi di lapangan, 4 kekalahan beruntun dan juga sudah 7 pertandingan tanpa kemenangan so far ya. Dan banyak juga yang masih merindukan sosok seorang Roman Abramovich sebagai owner yang tentu membawa mereka dalam era kejayaan, di mana era tersebut memberikan begitu banyak limpahan piala bagi fans Chelsea. Dan protes ini tidak hanya dilakukan oleh fans Chelsea, tapi fans Strasbourg juga ikutan bro. Jadi mereka bersatu gitu. Ini apa-apa nih, satu klubnya gua diacak-acak ya, tiba-tiba
nerima pemain-pemain dengan nama yang sulit untuk dihafal gitu kan. Terus ketika pemain itu lagi bagus, langsung dicomot lagi sama Chelsea gitu, suka-suka Chelsea aja gitu. Sebaliknya Chelsea juga merasa, apa nih tim gue di run seperti menjalankan Brighton gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan presiden yang tinggi di mana manajernya kelas dunia, sekarang manajernya manajemen training, nggak tahu apa yang dia lakuin. Biasanya pemain yang datang itu levelnya top, kayak Michael Ballack gitu kan dulu kan. Kemudian Didier Drogba, kemudian pembelian-pembeliannya statement semua, Diego Costa, sempat era berikutnya ada juga N'Golo Kante, Eden Hazard. Tiba-tiba sekarang kan yang datang Jamie Gittens bro ya, atau ada pemain-pemain yang namanya susah ya, kayak Dario Esugo lah ya, nanti ada Quenda, nah musim depan ada Quenda gitu kan. Ada banyak lagi lah gitu ya. Ogu Chukwuemeka ya, macam-macam lah guys ya. Jadi ini membuat tentunya dissatisfaction itu disuarakan oleh fans Chelsea, dan ini tentu secara khusus juga sampai ke telinga owner Chelsea ya. Mereka bukannya nggak denger nih, mungkin mereka nggak peduli aja. Kita lihat dulu statement dari Behdat Eghbali selaku owner dari Bluco. Kami peduli kepada para fans. Masa sih bro? Nggak yakin gue. Kami harus lebih baik dalam beberapa hal, menambahkan lebih banyak pemain yang sudah siap pakai di tahap berikutnya project ini, untuk membawa kami ke level berikutnya agar bisa konsisten dalam jangka panjang. Kami ingin klub ini sukses. Kami fokus untuk menghadirkan performa yang baik di lapangan. Saya rasa 6 bulan lalu semua orang sangat senang. Hasil belakangan ini campur aduk, bahkan lebih banyak mengecewakan. Itu yang disampaikan oleh Eghbali kepada The Athletic, teman-teman. Dan mungkin statement ini sedikit bisa meredakan tensi yang tinggi lah, karena kan selama ini kan mereka nggak mau disalahin, dan akhirnya mereka mengakui jika policy untuk hanya merekrut wonderkid, mencetak mereka jadi pemain top, kemudian menjadi bisnis yang sustain, itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung dideploy di Chelsea saat ini tanpa mengharapkan adanya turbulensi gitu ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa, dan jika ada satu korban yang sekarang berada di Chelsea itu adalah Liam Delap yang sudah melewati 20 pertandingan tanpa mencetak gol dan justru cenderung stagnan karirnya. Saat sebelumnya direkrut dengan harapan tinggi Liam Delap karena performa yang cukup gemilang bersama Ipswich, justru jarangnya kesempatan yang rutin, dan juga saat diberikan kesempatan justru tampil flop, menjadi alasan kenapa sudah 20 pertandingan Liam Delap tanpa adanya gol ya. Sempat dianggap sebagai kemenangan ketika Chelsea mampu mengalahkan Manchester United dalam perburuan tanda tangan dari seorang Liam Delap. Sekarang justru hal itu menjadi bumerang ya. Musim ini dia baru mencetak 1 gol. Nah, buat ngasih kalian konteks ya, Josh Achempong juga udah ngasih 1 gol bro ya. Josh Achempong gitu. Malo Gusto aja udah 2 gol. Ini striker yang harusnya masuk dalam signing yang membuat fans Chelsea exciting gitu ya, excited gitu. Nah, ini tidak seperti itu teman-teman. Kita lihat dulu penampilan Delap di Chelsea musim ini, dan kita compare sedikit dengan penampilan dari Delap di Ipswich Town musim lalu. Musim lalu dia udah mencapai double digit, 12 gol, 2 assist. Jadi gol involvementnya total 14. Ya cukup oke lah untuk seorang striker muda teman-teman. Dan itu yang membuat alasan dia direkrut oleh Chelsea, dinilai sebagai salah satu sosok yang ideal. Namun degradasi signifikan dari performa dia di musim ini itu tidak bisa disembunyikan lagi, di mana hanya memainkan 10 laga sebagai starter dari total 24 laga yang dia mainkan, kemudian hanya mencetak 1 gol saja. Jadi memang sangat-sangat merosot itu ya dampak yang bisa dia bawa, dan ini juga kulminasi dari menurut gua ketidakberuntungan, di mana laga kontra MU kemarin dapat peluang bisa disundul, tiang yang kena bro ya. Jadi ini udah nyampur aja nih ya ketidakberuntungan nih kawan kita nih. Ya mungkin gue mau saran aja nih ya Bang Liam. Ya
kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja sih gua ya kasih taunya ya. Cole Palmer sekarang ya. Kita lihat dulu ke Cole Palmer dulu lah kita ya. Cole Palmer bro, itu membantah isu yang mengaitkan dirinya untuk pindah ke Manchester United musim depan. Cole Palmer bro, itu kan memang adalah seorang fans Manchester United. Aslinya dia fans MU gitu. Dia menegaskan tidak ingin pindah dari Chelsea dalam waktu dekat meskipun dia adalah sosok fans MU sejak kecil ya. Nih ada fotonya kan, kalian semua udah lihat lah ini foto yang ini di mana dia pakai baju MU dulu ya. Dan ada spekulasi dari beberapa sumber jika dia mengconsider untuk pindah ke Manchester United. Namun Palmer menyebut itu hanya omongan-omongan omon-omon saja gitu. Karena memang Manchester adalah rumahnya, karena emang dia di situ, keluarganya tinggal di situ. Dia juga tumbuh dari akademi Manchester City, ya emang udah biasa sama kota Manchester. Dan selain itu tidak ada yang menurut dia faktor yang membuat dia menarik untuk kembali ke kota Manchester selain memang keluarganya tinggal di situ ya. Kita lihat tuh statement dari Cole Palmer kepada Mail Online terkait bagaimana dia memverifikasi terkait isu ini. Tentu saja Manchester adalah rumah saya. Semua keluarga saya ada di sana, tetapi saya tidak merindukannya. Mungkin saya akan merindukannya kalau saya tidak pulang selama 3 bulan atau di kisaran waktu tersebut. Ketika saya pulang, saya merasa sebenarnya tidak ada apa-apa di sana untuk saya. Tidak ada rencana bagi saya untuk pindah dari Chelsea. Kami masih punya banyak yang harus diperjuangkan. Oke, gue setuju ya untuk hal-hal yang ini ya. Cole Palmer, gue udah tinggal di dua-duanya. Gue udah tinggal di London, gue tinggal di Manchester. Mau izin bro, Manchester mah isinya cuman Arndale doang. Arndale itu mall, udah satu plug begitu. Sisanya nggak ada lagi bro. Jadi hidup kota itu hidup hanya dari dua. Kota Manchester itu hidup hanya dari dua pilar. Yang pertama adalah University of Manchester, di mana itulah kota, bro, itu kota mahasiswa. Jadi benar-benar kalau kalian ke sana isinya mahasiswa semua guys ya, mahasiswa semua di segala pelosok, terutama di daerah kisaran University of Manchester ya. Jadi hari-hari biasa isinya mahasiswa, weekend isinya bola. Ya lu bisa milih lu mau nonton di Old Trafford atau lu nonton di Etihad, bro. Ya udah itu doang. Sisanya nggak ada apa-apa, asli dah. Jadi cuman ini aja. Nah ada satu daerah namanya Rusholme. Wah itu udah nggak kayak di Eropa, bro. Itu udah kayak di Timur Tengah ya. Macetnya udah nggak kentara lah. Ada tiba-tiba orang ninggalin mobil di tengah jalan terus dia ngobrol sama orang lain, bro. Bisa kayak begitu ya. Jadi makanya gue nggak heran kenapa Cole Palmer tidak rindu ya tinggal di kota itu. Karena di London wah semuanya udah ada guys ya, udah kayak Jakarta tapi versi ada musim dinginnya lah gitu, keren gitu, semua ada gitu. Ya terinfrastruktur udah jauh lebih settle, ada opsi tube, underground, ada opsi bus, ada bisa nyetir sendiri. Ya udahlah, semua udah terkoneksi gitu ya. Dan kita tinggalkan dulu Chelsea, sekarang kita masuk ke Manchester United di mana sekarang masa depan dari Marcus Rashford ini tiba-tiba menjadi tanda tanya. Sempat menjalani musim honeymoon bersama Barcelona dan seolah-olah sudah dipastikan transfer ini akan diresmikan. Namun realita berkata berbeda memasuki penghujung musim di mana sampai deadline tanggal mempermanenkan transfer Barcelona tidak men-trigger klausa tersebut ya. Dan faktor gaji yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Marcus Rashford tentu membuat United mengconsider untuk melepas sang pemain lagi di musim panas ini ya. Dan Rashford diperkirakan tidak masuk dalam bagian jangka panjang dari tim yang dibangun oleh Jason Wilcox ya. Gue nggak bilang Michael Carrick mungkin menyukai dia, tapi ini bukan timnya Michael Carrick, ini timnya Jason Wilcox. You have no power here, kata Jason Wilcox ke Michael Carrick. Udah, gue ngebangun apa, ensemble apa, lu latih aja. Pokoknya begitulah guys ya. Jadi call the shots-nya pasti definitely masih di Omar Bereda dan Jason Wilcox ya. Itu yang disampaikan juga oleh Michael Carrick. Pada saat ini belum ada keputusan terkait Marcus Rashford.
belum ada yang bisa dikatakan tentang masa depannya. Dari perspektif saya, siapapun yang ada di sini, saya ingin bekerja sama, memaksimalkan mereka dan membantu mereka berkembang. Jadi saat ini adalah skuad pemain yang ada dan ada juga pemain yang sedang dipinjamkan. Apapun yang terjadi nanti, ya kita lihat saja. Itu yang disampaikan oleh Michael Carrick kepada Mail Online. Nah, sepakat kan sama kata gue tadi? Jadi cuma nerima doang, bro. Ya, kalau disuruh balik ngelatih lagi ya diterima. Ya namanya gitu. Gak punya power, bro. Ya, hanya menjadi manajer management trainee ya begini, ya, yang mengatur nanti siapa yang ensemble squad ya definitely masih Jason Wilcox ya. Oke, kita tinggalkan dulu Inggris. Sekarang kita masuk dulu ke Serie A, di mana kemarin pasca memetik 3 poin yang bisa dibilang sebenarnya ini adalah laga tricky buat Juve. Gue juga kaget gue bisa menang. Gue pikir imbang nih. Ini adalah laga yang tertulis imbang di seluruh wajahnya ya. Karena lawannya Bolonya. Bukan lawan yang mudah lah bisa dibilang begitu. Kemudian mereka juga mainkan permainan yang atraktif kan gitu. Bersama pelatih yang juga exciting. Nah, gua merasa ini bisa jadi salah satu tricky match-nya Juve. Sementara harusnya Como ketika menghadapi Sassuolo harusnya ini Como bisa menang gitu. Menurut keyakinan gua ya gitu. Karena secara di atas kertas ya lebih kuat lah skuad asuhan Cesc Fabregas, dan secara form of the day juga bagus mereka gitu. Namun ternyata hasilnya berbalik nih. Como kalah, Juve menang. Gue juga kaget. Gue pikir imbang lah nih Juve, ternyata enggak bro gitu ya. Dan yang paling lucu, Jonathan David bikin gol. Ini lebih aneh lagi guys ya. Ini gue seakan-akan apakah aku bermimpi gitu kan. Dan satu lagi yang cetak gol tentunya ya pemain titipan camat, Khéphren Thuram. Kemanapun gua main EFC, Khéphren Thuram adalah nama pertama yang akan gua beli ya. Dan hasil ini membuat tentunya jarak semakin melebar antara Juventus dan Como untuk berpacu dalam posisi keempat atau batas terakhir zona Liga Champions. Ya udah bergeser menjadi 5 poin sekarang. Jadi udah sedikit nyaman nih Juve untuk mengamankan satu tempat di zona Liga Champions. Dan justru Juventus yang sekarang mendekati posisi 3 dan 2, di mana gap dengan Milan di posisi 2 dan Napoli di posisi 3 itu sama-sama hanya 3 poin kawan-kawan. Ya kita lihat tuh statistik dari pertandingan Juve kontra Bolonya, di mana Juve menguasai penguasaan bola 55% berbanding 45%, membuat 14 tembakan berbanding 7 untuk Bolonya. Dari 14 tembakan 4 on target, sementara Bolonya 0, dan ada 4 peluang besar yang diciptakan oleh Juventus dan hanya 2 yang bisa dikonversi menjadi gol ya. Dalam jalannya pertandingan tentu Luciano Spalletti memiliki skema sendiri yang sudah dicadangkan, dan kembalinya Weston McKennie membuat Luciano Spalletti kembali mampu memainkan formasi ideal 4-2-3-1. Kita lihat tuh statement dari Spalletti kepada DAZN Italia. Jelas ada banyak tanggung jawab dan tekanan di sini, tetapi tim berusaha bermain sepak bola yang baik. Para pemain saling peduli dan siap membagi beban. Kami berada di jalur yang benar dan setiap hari saya melihat sesuatu yang lebih baik. Jadi kami ingin terus melanjutkan seperti ini. Itu yang disampaikan oleh Spalletti. Dan dengan demikian hasil ini kita tentu klasemen sementara Serie A. Juventus naik ke posisi 4 dengan torehan 63 poin. Como turun ke posisi 5 dengan torehan 58 poin. Juve sekarang hanya berjarak 3 poin dari Napoli dan Milan. Sementara itu Inter Milan bisa saja memastikan ya gelar Scudetto dikunci minggu depan. Jadi ini Interisti ini lagi siap-siap pesta nih guys ya. Wewes, Panji ya lagi siap-siap mereka semua ya, lagi nyiapin bendera, lagi nyiapin segala macam gitu. Dan ada juga kabar dari Juventus yang memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang ex pemainnya Alex Manninger yang secara menyedihkan harus meninggal di sebuah kecelakaan yang tragis teman-teman. Jadi sebelum laga kontra Bolonya ada seremonial untuk memberikan penghormatan bagi Alex Manninger.
mantan kiper Juve dan Bolonya itu meninggal karena kecelakaan di usia 48 tahun dan dihadiri memorial ini oleh beberapa legenda antara lain Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio dan Cimenti. Mereka membawakan bunga dan jersey lalu menempatkannya di gawang. Fans menyanyikan chant untuk Alex Manninger. Kita lihat ya. Oke, kurang lebih itu yang sudah terjadi di beberapa pekan ini kawan-kawan. Dan tentunya gue sangat appreciate support-support kalian yang masih setia mendukung FMS, masih menjadi member. Dan tentunya buat kalian yang non-member tetap bisa mendukung FMS dengan memencet tombol subscribe, likes, dan pastinya jangan lupa disimpan tombol hype-nya seminggu 2 kali untuk FMS biar kita tetap bisa muncul di home ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kolom komennya diisi dengan W Rexona dan profesi unik kalian. Itu dia kawan-kawanku. Gua doakan hari ini semua berjalan lancar untuk kalian para bapak-bapak yang baik ya. Bapak-bapak yang bekerja untuk anaknya, bapak-bapak yang bekerja untuk dirinya sendiri, bapak-bapak yang bekerja untuk keluarganya, jadi sandwich generations. Do not give up guys. Ya emang kodratnya kita jadi seorang provider. It's okay. Buat kalian yang sedang dalam kondisi unemployed, belum mendapatkan pekerjaan, gue doakan segera bisa menemukan pelabuhan berikutnya untuk karir kalian ya. Buat yang belum lulus, cepat-cepat lulus, beresin skripsinya ya, beresin studinya, tetap semangat ya. Dan buat kalian yang semua sekarang sudah berada di kantor, guys, awali dengan positif ya. We never know kapan kesempatan akan datang. Jadi semua yang datang kita balikin ke positif aja. Oke, itu dia kawan-kawan. Ya, tetap semangat di tengah kondisi sulit. Jangan putus asa. Ya, as always my friends, awali dengan positif and have a lovely day. Nice dream.